Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan buku Khotbah di atas Bukit. Saat ini kita akan membaca bersama-sama dari sebuah buku yang menceritakan mengenai inti dari khotbah Yesus saat dia berada di atas bukit bersama-sama dengan murid-muridnya dengan orang-orang banyak. Kita telah masuk ke halaman 101 dalam judul Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini terdapat di dalam Matius 6 ayat 19. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama. Dikatakan harta yang dikumpulkan di bumi tidak akan tahan. Para pencuri dapat menerobos dan mencurinya. Nyengat dan karat merusakkannya. Api dan angin ribut akan dapat melenyapkan segala milikmu. Dan di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Harta yang dikumpulkan di bumi akan memikat pikiran untuk mengesampingkan hal-hal surga. Cinta uang adalah keinginan yang berkuasa pada zaman Yahudi. Keduniawian merampas tempat Tuhan dan agama di dalam jiwa. Demikian juga pada zaman ini. Ketamakan untuk kekayaan mempengaruhi dan menguasai kehidupan yang mengakibatkan hati yang mulia dan peri kemanusiaan rusak hingga mereka tenggelam dalam kebinasaan. Pelayanan setan penuh dengan perhatian, kebingungan, dan pekerjaan yang melelahkan. Dan harta benda yang dikumpulkan manusia dengan kerja keras di dunia ini hanya dikumpulkan untuk satu masa saja. Jikalau seseorang bekerja dan begitu kerasnya mendapatkan begitu banyak, hanya untuk satu masa itu saja, dan gak ada yang lain. Yesus mengatakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, nyengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi apa yang harus dikumpulkan? Bukanlah harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di surga. Perintah itu ialah mengumpulkan harta di surga. Ini sangat penting. Dan yang inilah satu-satunya yang bisa kita miliki. Yang harta yang kita kumpulkan di surga tidak akan binasa. Tidak ada api atau banjir yang dapat membinasakannya. Tidak ada pencuri yang merampasnya. Tidak ada nyengat atau karat yang merusakkannya. Karena harta itu berada dalam pemeliharaan dari Tuhan. Jadi bukan berarti jangan mencari harta, tapi carilah harta di dalam kerajaan surga. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan harta yang ada di surga. Harta ini yang dinilai sebagai di atas segala penilaian adalah terdapat di dalam Efesus 1 ayat 18. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Murid-murid Kristus disebut sebagai batu permatanya, hartanya yang berharga dan istimewa. Yesus mengatakan, mereka seperti permata-permata mahkota. Manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Zakaria 9 ayat 16. Atau terdapat juga di Yesaya 3 ayat 12 dikatakan, Kristus menganggap umatnya di dalam kesucian dan penyempurnaan mereka sebagai upah dari segala penderitaannya, penghinaan terhadapnya, kasihnya dan tambahan kemuliaannya. Kristus pusat besar, lebih besar daripada segala kemuliaan yang terpancar. Di dalam kehidupan saya, seharusnya Kristuslah yang menjadi harta terpendam tersebut, harta yang ada di surga. Dan lebih daripada itu, di dalam firman Tuhan dikatakan, manusia lebih berharga daripada batu Ofir. Apa yang lebih berharga daripada Anda? Kepada Anda, dibandingkan keselamatan jiwa-jiwa dari orang-orang di sekitar kita. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 ayat 20 dikatakan, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Inilah harta yang untuknya Kristus meminta kita bekerja. Tabiat adalah panen besar dari kehidupan. Dan setiap kata atau perbuatan yang melalui kasih karunia Kristus akan menghidupkan di dalam satu jiwa suatu dorongan yang sampai ke surga. Setiap upaya yang cenderung untuk mengumpulkan tabiat seperti yang dimiliki Kristus adalah mengumpulkan harta di surga. Inilah tempat di mana Tuhan ingin agar kita bekerja untuk membentuk karakter Kristus, untuk agar karakter tersebut juga bisa tumbuh di hati dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dikatakan tadi setiap usaha, setiap upaya untuk membentuk tabiat seperti yang dimiliki oleh Kristus, inilah mengumpulkan harta di surga. Apakah Anda rindu untuk mengumpulkan harta itu? Mengumpulkan tabiat-tabiat Kristus yang bisa kita bawa ke surga, sedangkan yang lain tidak bisa kita bawa. Membentuk di dalam hati dari anak-anak kita, keluarga kita,
agar mereka bisa memiliki tabiat Kristus. Di mana harta berada, di situ juga hati berada. Dalam setiap upaya untuk menguntungkan orang-orang lain, kita menguntungkan diri kita sendiri. Orang yang mempunyai waktu, uang untuk menyebarkan Injil, mendaftarkan perhatian dan doa-doanya sendiri untuk pekerjaan itu, dan jiwa-jiwa yang akan dijangkau melaluinya. Kasih sayangnya disalurkan kepada orang-orang lain, dan dia didorong untuk ketaatan yang lebih besar kepada Tuhan. Efeknya adalah di saat kita bekerja untuk orang lain, menolong orang lain, mendaftarkan diri kita, waktu kita, atau bahkan harta kita untuk pekerjaan Injil, justru diri kita sendiri yang akan mendapatkan manfaat terbesar. Dan pada hari terakhir, ketika kekayaan dunia akan binasa, orang yang telah mengumpulkan harta di surga akan melihat yang telah diperoleh dalam kehidupannya. Jika kita telah memberikan perhatian kepada kata-kata Kristus, kita akan berkumpul di sekitar tahta yang putih itu, dan kita akan melihat jiwa-jiwa yang telah diselamatkan melalui perantaraan kita, dan akan mengenal orang yang telah menyelamatkan orang lain. Rombongan besar akan dibawa masuk ke tempat teduh sebagai hasil pekerjaan kita. Disitulah mereka meletakkan mahkota mereka di kaki Yesus dan memujinya sepanjang zaman yang tidak berkesudahan. Oh, betapa mulia dan besarnya sukacita para pekerja Kristus yang melihat orang-orang yang ditebus ini, yang turut menerima kemuliaan dari penebus itu. Betapa berharganya surga kepada mereka yang telah setia dalam pekerjaan penyelamatan jiwa. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Hari ini, Tuhan mengajak kita untuk tidak menyibukkan diri kita mencari harta duniawi, tapi arahkan pandangan kita kepada harta surgawi, jiwa-jiwa yang telah hilang, pembentukan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, dan juga pembentukan karakter Kristus di dalam kehidupan dari orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Tentu kita harus menghidupkan setiap firman yang kita baca, sehingga orang lain dapat terinspirasi, dan orang lain dapat tergerak dan termotivasi untuk memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Di surga nanti, jiwa-jiwa inilah yang dapat kita lihat, dan kita akan sangat bersuka cita, sama seperti para malaikat dan Yesus Kristus sendiri akan sangat berbahagia melihat setiap jiwa yang datang ke hadiratnya. Hari ini, mari kita doakan, minta kekuatan dan kuasa dari Tuhan, agar kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk hidup bagi orang lain, dan membentuk karakter Kristus di dalam hidup kita. Sampai ketemu lagi pemirsa di dalam pembacaan buku Khotbah di atas Bukit yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan Maranatha.